A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita akhirnya diperkenankan kembali untuk bertemu di dalam forum IG Live Self Inquiry and Philosophy setelah sekian lama libur ya. Kayaknya ada ya dua minggu libur tuh. Tapi alhamdulillah kita di sini lagi, entah dimanapun itu ya, di IG Live ini. Teman-teman tubuhnya bisa di mana aja, tapi kita bertemu gitu. Alhamdulillah. Aku ucapkan terima kasih kepada Bang Dame dan sahabat-sahabat yang menyempatkan untuk bergabung. Dan ini pun juga diusahakan nih gitu. Jadi kenapa minggu ini, hari Minggu dilaksanakan IG Live ini, karena ada semacam kerinduan. Udah lama libur. Sorry. Udah lama libur, kayaknya wah harus diusahain nih itu ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang sudah mencapai episode ke-75. Alhamdulillah. Episode ke-75. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai dengan lensa ya judulnya Self Inquiry and Philosophy. Apa itu? Ini nggak bosan-bosan diulang-ulang nih. Dengan Self Inquiry kita meneliti ke dalam diri, bertanya tentang misalnya kita mengalami sesuatu, kita bertanya bukan tentang pengalamannya tapi tentang siapa yang mengalami ini. Jadi ada refleksivitas di situ. Kita bertanya subjek yang mengalami, subjek yang merasakan. Jadi salah satu formula self inquiry adalah ketika kita merasakan sesuatu, misalnya cemburu atau marah, kita bukan mengatakan aku marah, tapi aku sadar akan marah, aku sadar akan cemburu, aku sadar akan baper, aku sadar akan masa lampau, gitu. Itu self inquiry pendeknya ya. Sementara filsafat tentu saja sebuah penelitian yang jeli, yang cermat terhadap objek gitu. Objeknya bisa apa aja, bahkan diri, bahkan sebuah pendekatan. Aku sering sebut sebagai mode subjektif gitu. Jadi filsafat bukan sekadar bertanya, oke, apa itu marah misalnya. Tapi filsafat juga bertanya, dalam perspektif apa aku memaknai marah dan definisi marah menjadi seperti ini gitu, atau seperti itu gitu. Jadi di sini filsafat dan self inquiry saling berjabat tangan sebenarnya. Makanya tidak bertentangan. Kita mempertemukannya, kita mengkombinasikannya di forum ini. Meskipun santai, tapi yang diobrolin di sini berat-berat kali ya. Berat-berat. Pada tema kali ini kita akan membahas trauma. Ini menarik ya. Aku selalu ingin membahas ini sebenarnya Bang Dame, jujur aja. Tapi tentu saja mungkin pertanyaan yang muncul di benak teman-teman, mana psikolognya? Gitu. Jadi mana psikiaternya gitu kan. Karena ya trauma ya sesuatu yang berat gitu kan, sesuatu yang benar-benar menyentuh batin terdalam kita, disajikan secara kayak nyantai-nyantai aja gitu. Mana nih pandangan pakarnya gitu kan. Emang lo udah pernah bertemu dengan langsung pasien yang mengalami trauma gitu. Kalau itu sebuah kriteria, maka sayangnya kebanyakan anak-anak juga sudah mengalami. Maksudnya sudah bertemu juga gitu. Ya teman-teman yang mungkin pada masa kecil, pada masa remajanya menjadi rumah curhat gitu. Kan ada tuh karakter-karakter di dalam hidup kita yang pokoknya dia tempat curhat lah. Itu sudah berhadapan banyak dengan itu. Teman-teman yang curhat menyampaikan masalah-masalah hidupnya gitu kan. Dan bahkan ada satu orang yang merupakan tempat curhat, itu curhat ke aku. Curhat ke aku, orang sahabatku. Jadi itu berat ya, beban psikisnya jadi double gitu. Lu bukannya biasa nih menghadapi masalah-masalah teman-teman kita, tapi kok lu malah
ke gue gitu. Ya dia juga butuh teman curhat. Jadi kita pun akhirnya saling menyembuhkan gitu, saling berdialog gitu. Dan kalau Bang Leme sendiri sih malah kayaknya lebih istilah anak muda sekarang OP ya. OP maksudnya lebih bisa dibilang pantas lah membahas ini, karena yang curhat ke Bang Dame itu para psikolog ya. Bang Dame. Jadi justru malah dokter-dokter psikologi gitu ya ke Bang Dame. Dan ya itulah makanya menjadi masalahnya itu. Yang kedua tentu saja dari intensitas topiknya. Pendeknya topik trauma itu traumatis gitu. Maksudnya kita di sini ngobrol santai tentang sesuatu yang luar biasa menggetarkan kita gitu. Peristiwa yang benar-benar meremukkan kita ketika itu terjadi, sebuah trauma. Dan ini nggak bisa diremehkan gitu, teman-teman. Aku pernah punya seorang teman, tapi udah lama nggak ketemu sih. Kita menyangka sebelumnya dia fobia sirine gitu, tapi ternyata itu sebuah trauma. Dan ketika ada sirine, teman-teman, gitu Bang Lame, ketika ada sirine, langsung terjadi yang disebut breakdown gitu, bisa dibilang. Bener-bener dia kayak bukan diri dia, literally gitu. Nggak bisa lagi mikir, nggak bisa lagi. Kalau ada sirine dia langsung gini gitu, langsung nggak mau denger gitu. Sebuah kejadian traumatis. Bahkan aku saja sebagai penyaksi pada saat itu, kita lagi melaksanakan field trip, di dalam perjalanan ada ya ambulans gitu kan, langsung breakdown gitu. Kita sampai harus berhenti dulu kalau nggak salah. Jadi itu, aku aja yang menonton mengerikan gitu kan. Seolah-olah pada saat terjadi stimulus trauma itu, mode subjektif kita langsung berubah gitu. Kayak bukan lo, istilahnya gitu. Kayak bukan lo gitu. Berubah total. Rasional itu udah nggak bisa. Itu selalu menjadi argumen. Dan lo berani membahas trauma. Sementara orang-orang yang traumatis itu benar-benar hancur ketika itu. Ya, barangkali saatnya kita memberanikan diri. Itu. Saatnya kita memberanikan diri untuk membahas ini. Nah, apa itu trauma? Mungkin sedikit pengantar aja ya. Jadi teman-teman, sepanjang episode-episode Suaguru, ada satu doktrin, bisa disebut gitu kali ya, Bang. Sebuah doktrin dasar Suaguru, yaitu derajat realitas. Jadi kita paham betul sekarang bahwa realitas bukan hanya fisik, tapi juga imajinasi dan makna. Dan bahkan kita sebenarnya berinteraksi pada level 2 terakhir, imajinasi dan makna. Pada saat aku pakai baju tertentu gitu, kalau dulu sempat trending baju Supreme, sekarang mungkin sepatu New Balance gitu. New Balance. Nah, aku pakai sepatu, itu kan sepatu aja sebenarnya, tapi ada makna. Makna sepatu itu sebagai sebuah tren. Wah, anak muda paling gampang terpapar dengan makna-makna ini. Jadi, pasti tanya, lu mengenakan itu karena apa? Oh, ini sepatu, kita nggak bisa tuh jawab, oh ini emang kebutuhan gitu, enggak. Ada pengaruh gitu, pengaruh dari tren, pengaruh dari yang kita sekarang sudah bisa sebut big other. Trennya bajunya sekarang begini, trennya sekarang pakai topi begini, gitu. Nah, itu sudah sepaket dan separsel, sudah langsung kita alami ketika bertemu dengan sepatu itu. Jadi kayak makna sepatu itu sebagai yang viral, yang trending, itu udah bagian properti gitu, udah mahiatnya Bang Dame. Udah jadi mahiatnya sepatu itu. Seolah-olah natural, seolah-olah kayak dia dari sononya udah kayak begitu gitu. Secara efektif kita mengalaminya demikian. Gitu. Ini topi ini nih, apa nih maknanya nih? Teman-teman langsung udah bisa banyak kasih interpretasi gitu kan. Nah, itu. Jadi kita hidup bahkan berinteraksi dengan yang paling fisik sekalipun, kita berinteraksi dengan maknanya. Nah, kita pernah membahas di episode sebelumnya itu tentang 3 dimensi yang dari psikoanalisis, the imaginary, the symbolic, dan the real gitu. Nah, kita udah bahas the imaginary dan the symbolic. Sekarang tersisa the real. Kalau bagiku sendiri, Bang Lame, untuk mempersimpel gitu ya, the real itu ya tiga apa ya bisa dibilang 3 ini nih,
triad derita, cinta, dan knowledge gitu dengan kebenaran terus gitu. Wajah The Real itu bisa dalam bentuk itu. Kita udah bahas cinta, kita udah bahas tentang truth, subject gitu kan. Sekarang trauma, krisis. Ini salah satu wajah The Real juga gitu. Nah, salah seorang psikoanalis yang dia memformulasikan ini, namanya Jacques Lacan, dia mengatakan The Real itu adalah sesuatu yang nggak bisa disimbolisasi. Nggak bisa disimbolisasi itu artinya apa? Nggak bisa diartikulasikan dalam bahasa. Kayak selalu ada yang lewat aja, ada yang lepas gitu. Nah, trauma adalah salah satunya. Misalnya gini, tadi breakdown itu kan, pas dengar sirine, dia kayak tiba-tiba ngeblank, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Nah, itu sebuah perhadapan dengan The Real. Perhadapan dengan The Real. Pada saat aku mengalami krisis, itu juga yang terjadi. Tapi ada upaya upaya komprominya itu dia mengisi pikiran-pikiran gitu. Karena dia mengalami sebuah kemandekan, sebuah luka, sebuah lubang, dia berupaya untuk mengisinya, Bang Damai. Jadi itulah overthinking, itulah mind attack. Jadi pikiran-pikiran yang nggak jelas dan tidak berhubungan tiba-tiba muncul. Gimana kita bisa menjelaskan hubungan antara mereka? Ternyata memang gak ada hubungan, karena tujuannya adalah untuk menutupi kita dari luka tadi itu. Ada sobekan, ada robekan di situ. Nah, jadi The Real trauma adalah ketika kita mandek, terfiksasi di situ. Kita nggak bisa mengutarakannya dalam bahasa. Makanya salah satu metode healing adalah kita bisa, ketika seseorang bisa menceritakan traumanya, itu udah ada proses healing tuh. Udah ada proses healing. Meskipun dia belum akhirnya berhadapan langsung, tapi udah ada proses penyembuhan gitu. Jadi The Real adalah kemandekan, The Real adalah luka yang nggak kayak susah nih, nggak ada, kita nggak tahu hikmahnya apa, kita nggak tahu maknanya apa, pokoknya udah pure nonsense saja gitu. Nah, gimana cara mendapatkan hikmahnya? Itulah proses penyembuhan. Kira-kira itu. Dan yang terakhir ya, di dalam caption aku memberikan contohnya itu dalam film, ya dalam film. Jadi teman-teman yang udah nonton Oppenheimer dan film-film apapun itu kadang menggunakan metode montage. Montage itu klip-klip langsung ditumpuk-tumpukin aja gitu. Kayak tidak berelasi gitu kan. Itu menggambarkan jiwanya si protagonis gitu jadi. Dan bukankah itu yang terjadi ketika mind attack, ketika overthinking? Kita nggak tahu itu hubungannya apa dengan masalah kita, tiba-tiba muncul aja. Dan itu kita sulit gitu, gimana cara memberhentikan gitu. Jadi jiwa kita seperti film, teman-teman. Bagaimana kita bisa membuat narasi dari itu, tapi sebelum itu kita harus bisa berdamai dengan dia, dengan kehadiran The Real. Itu aja dari aku sebagai pengantar. Mohon maaf jika terlalu panjang. Teman-teman yang mau bertanya silakan langsung aja. Atau kalau sharing langsung aja ditaruh di kolom komentar. Silakan Bang Dami. Wah, terima kasih Bang Arif atas pengantarnya dari anak muda nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman? Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa berbincang-bincang santai. Insya Allah teman-teman yang hadir malam ini bisa mengambil poin-poin atau hikmah, inspirasi dari perbincangan ini. Saya dan Arif dilancarkan untuk itu. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW.
Jadi kita mulai dari ini dulu Bang Arif. Trauma itu sudah menjadi bahasa yang populer, tapi kalau kita lihat di Google atau di Kamus Bahasa Indonesia, trauma itu didefinisikan sebagai kondisi yang timbul sebagai akibat dari pengalaman peristiwa buruk yang dialami seseorang. Bisa kecelakaan, korban kekerasan fisik, bencana alam. Kondisi ini dapat mempengaruhi mental dan emosi seseorang, terutama saat mengingatnya, gitu. Bahkan ketika dia mengingatnya, itu hadir lagi, ya, hadir lagi. Atau satu peristiwa kejadian men-trigger, gitu, trigger itu. Ya. Sederhananya begitu. Kalau kita ajak kepada self-inquiry dan filosofi, ini menjadi satu penelitian yang asik sebetulnya Bang Arif. Asik dalam arti kalau tadi dibilang siapa yang paling ahli menangani jiwa kita, atau apa psikolog atau siapa, kalau ditanya Osho ya paling tahu diri kita, ya diri kita, bukan orang lain kan gitu. Ya, jadi pasien pertama tentang trauma sebetulnya diri kita. Makanya pada saat kita bisa menyaksikan orang lagi tidak stabil, saya teman-teman mengartikan trauma ini sebenarnya lagi tidak stabil. Jadi tidak stabil, jadi dia terguncang gitu. Tapi trauma ini banyak sekali akhirnya terekam pada fisik Bang Arif. Gemetar, kemudian juga deg-degan, itu ke fisik. Jadi pain gitu, tubuh itu merekam. Jadi trauma ini kan kaitan sama memori kan. Kalau di level jiwa kan ini jadi yang main attack dia kan, anxiety, kecemasan yang berlebihan, nggak sembuh-sembuh, banyak loh. Saya ketemu seseorang Bang Arif, teman-teman, dia psikolog S2, tapi dia anxiety. Psikolog S2, tapi dia tidak bisa mengatasi traumanya. Mungkin itu motifnya. Padahal tujuannya, ya, padahal tujuannya belajar psikologi itu gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan dialog malam ini ada glimpse ya, spark gitu, inspirasi buat kita teman-teman. Jadi kalau kita bicara realitas trauma, ini jelas selain dia sudah berefek ke fisik, dia adalah realitas imajinal kan, realitas batin. Kalau kita pakai terminologi psikologi kan ada alam sadar, pikiran bawah sadar gitu ya. Jadi kalau orang di pikiran sadar, rasional, dia masih bisa kendalikan diri. Tapi begitu data alam bawah sadar, yang 88% sebagian mengatakan begitu, 12% pikiran sadar, dia nggak bisa kendalikan lagi, seperti suara sirene tadi Bang Arif. Nah, kalau self-inquiry teman-teman, self-inquiry ya, self-inquiry ini memang langsung direct nih teman-teman. Kalau orang trauma biasanya kan dia datang ke seseorang yang dia bisa percaya membantu dia meneliti dirinya. Ya, bisa psikolog, psikiater, atau ke ustadz, kadang ada istilahnya sekarang rukyah gitu ya. Ya, atau dia berdoa nggak sembuh-sembuh gitu ya. Atau beberapa kali ke dokter tapi kamu nggak sakit fisik, kamu sebenarnya psikis gitu loh. Ya, jadi ke psikolog, psikiater gitu, ya ke pemuka agama gitu kan, dikasih doa nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi gimana nih kalau sudah begitu? Sembuhnya kemana gitu? Ya, terus berdoa udah nggak sembuh-sembuh. Nah, disinilah kita coba kasih perspektif bahwa trauma ini, ketidakstabilan jiwa ini, itu bisa solusinya sebetulnya ya kalau dari sisi self inquiry Bang Arif, kan ketika kita sudah sadar jati diri kita, siapa ini yang merespon? Siapa aku? Self inquiry, siapa aku? Kalau tadi realitas trauma kan kita udah teliti secara sederhana kan, dia psikis, dia imajinal, dia batin, memang berefek ke fisik gitu. Atau orang misalnya
trauma misalnya pelecehan seksual Bang Arif. Ya. Itu bisa bertahun-tahun gitu, pelecehan seksual. Atau kecelakaan, atau perang gitu, perang. Ya. Tentara-tentara Amerika yang di Vietnam itu banyak harus ditemani oleh psikolog karena masih terasa jelas, masih terlihat jelas, masih terasa suasana perang itu. Kayak tadi misalnya doktor atau fisikawan Oppenheimer itu juga paradok-paradok dalam diri dia. Nah, teman-teman sekalian, kalau melalui self-inquiry nanti akan mengajak kita kepada metafisiknya, teman-teman. Nah, di metafisik itu nanti ada wawasan tentang karma, Bang Arif. Ya. Ya kan? Ada kausalitas gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita pendekatan self-inquiry, filosofi, jalan knowledge, ini diajak kita mandiri, teman-teman. Saya selalu kalau ketemu orang yang sering bercerita ke saya tentang traumanya, saya tawarkan self-inquiry. Kalau dia, ya biasanya kalau yang self-inquiry itu, dia bisa sembuhkan dirinya pelan-pelan. Kalau dia berdoa, itu dikasih wirid, ya on off gitu kan, karena ya kan, gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau ke metafisik self-inquiry, apapun peristiwa yang membuat kita itu tidak seimbang, itu sebetulnya momentum kita menyelidikinya. Ketidakseimbangan itu yang tadi Bang Arif bilang, derita, krisis, itu kan kehadiran deril. Deril itu adalah Tuhan. Jadi siapapun di sini sahabat-sahabat yang mendengar, dan saya pun melakukan itu. Saat ada situasi tidak stabil, di situ datang deril. Deril itu maksudnya apa? Kita dibuat tak berdaya gitu. Ya. Pemikiran kita, referensi kita, seseorang yang kita andalkan menolong kita, tiba-tiba tidak ada di situ. Jadi justru teman-teman saat trauma datang, apakah dia sudah berlangsung lama atau sebentar, saat itu datang, disitulah kesempatan kita untuk praktek self-inquiry. Karena itu lagi datang deril, Bang Arif. Ya. Ya. Semakin iya kan? Karena kita mau menemukan jalan keluar tidak hanya melalui logik, tidak hanya melalui ritual doa. Doa salah satu cara untuk kembali seimbang. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh, tidak berhasil, maka kita perlu menggunakan logik. Nah, kalau ke self-inquiry, ini siapa nih aku yang terguncang dengan ini? Ya. Tahap awal mungkin ditemani seseorang, Bang Arif. Ya. Jadi bahkan waktu saya diskusi sama Arif nih mengenai pergulatan batin dia di level pikiran, tabrakan satu sama lain, kita menerima peristiwa itu sebagai the real. Wah, ini gelisah datang nih, ini sesuatu benci datang nih, ini mencekam datang nih, ketakutan datang nih, gitu. Nggak ada cara lain menghilangkan trauma itu kecuali dia memeriksanya, menghadapinya. Nggak ada caranya. Kalau kita mengutip Rumi kan, luka adalah tempat masuknya cahaya kan. Ya. Jadi trauma ini sekarang ini kalau saya coba katakan bagi teman-teman yang merasa menganggap mengalami trauma, setiap datang peristiwa yang memicu trauma itu, say to yourself, katakan pada diri sendiri, ini kurikulum datang lagi, saya perlu selesaikan. Jangan kabur. Kabur dia nge-filing, numpuk datanya. Jadi jalan knowledge itu memang dahsyat, teman-teman. Dahsyat, Pak. Kan minder itu trauma juga. Setiap dia misalnya mau tampil di depan publik,
gemetaran lagi deh, gitu. Deg-degan lagi deh. Kenapa? Karena masa kecilnya dia pernah tampil dibully, dihajar, trauma. Setiap ada situasi yang memberi kesempatan dia untuk tampil lagi, datang lagi. Takut miskin misalnya, takut kehilangan, fobia, itu kan semua banyak jenis trauma. Kalau kita bawa ke agama, ini kan letaknya di memori, Bang Arif, trauma ini, benar nggak? Ya. Trauma ini adalah realitas memori, ada yang intens, ada yang parah, ada yang masih sudah bisa diamati. Kalau kita coba tarik ke religius atau teologi, trauma ini yang membebani kita ini bisa dikatakan dosa. Kalau berdosa solusinya apa? Menyesal. Kalau menyesal berarti bertobat, mohon ampun, memaafkan diri sendiri, menyadari saya tak berdaya. Ketika kita merasa tak berdaya, kita berdoa dari hati, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, tiba-tiba Tuhan kirim sahabat, atau buku, atau quote. Ya. Nah, yang menarik ini nih Bang Arif, sebenarnya saya tertarik juga membahas trauma ini sebetulnya kayak Oppenheimer itu. Nah, ini konflik antar nama-nama di batin. Ya. Jadi kalau konflik, kalau di William Chittick ada tuh namanya di bukunya The Subpiped of Knowledge Ibnu Arabi. Jadi nama-nama itu konflik gitu. Kalau di religion itu suka disebut malaikat rebutan gitu loh. Jadi rebutan untuk siapa nih yang, kan ada tuh ceritanya orang yang bertobat. Jadi perjalanan dia mau ke sana itu lebih dekat kepada tobat, terus dosanya banyak, diukurlah gitu. Jadi malaikat rahmat dan malaikat penghukum itu berhitung gitu. Itu kan sebuah cerita-cerita yang sebetulnya terjadi dalam diri kita. Jadi tadi kan udah dikasih wawasan teman-teman. Trauma itu saatnya kita praktek self inquiry. Ini siapa nih yang terguncang? Diamati tuh. Ya. Nah kalau belum bisa sendiri, ajak teman. Makanya perlu ada cerita. Kan psikolog sebetulnya, kalau Socrates itu sebenarnya menemani kita self inquiry loh Bang Arif. Ya. Kan? Knowing yourself, kenali dirimu, kan itu aja. Karena segala fenomena problem apapun itu solusinya mengenal aku sebetulnya. Karena kalau sudah mengenal aku, kita bisa mengamati objek pikiran, emosi. Kalau sudah bisa mengamatinya kayak kita nonton film horor, kita sudah bisa berjarak dengan itu. Kalau kita bawa ke perspektif karma Bang Arif, itu kan logik juga. Setiap tiba-tiba kita dimaki orang, kita jadi trauma. Kalau dari perspektif karma, hukum kausalitas, tidak kebetulan sosok itu datang memaki kita. Kita langsung punya pemaknaan. Oh, jangan-jangan pernah saya memaki, saya tidak sadar, makanya dibalas tabur tuai. Itu kalau sudah dihayati, setidaknya ngerem kita. Tidak meratapi diri, kenapa ya saya dihina, kenapa saya disakiti, kenapa saya ditusuk dari belakang. Kalau kita memahami perspektif karma, hukum kausalitas, tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Ada hukum kausalitas di balik itu, tabur tuai. Kadang-kadang kelihatannya random, sebetulnya itu tidak random. Itu ada pola yang rapi. Ya. Nah, makanya kalau kita menyakiti orang, kita masih siap-siap kalau satu saat akan dibalas oleh kehidupan. Kalau tidak dengan berbagai cara, orang yang kita sayangi mengalami itu juga, bisa begitu. Kan rapi itu. Nah itu kan mulai ke metafisik tuh. Kalau mau dilihat sebab terjadinya konflik di kehidupan ini, itu asal usulnya adalah konflik antar nama-nama. Kalau di Hindu itu dewa-dewa Bang Arif. Dewa Indra sama itu kan saling berebut di mana gitu kan. Iya.
Nah, kita mau kemana ini membawanya? Kalau dari self inquiry kan tadi sudah dijelaskan nih teman-teman. Kapanpun datang trauma itu saatnya kita praktek. Ini siapa nih di diriku yang merespon? Aku yang mana? Tiba-tiba terkenang kembali sosok tergambar di pikiran kita, diri kita yang masa kecil. Ternyata masih hidup di masa kecil yang trauma ini. Yang di Al-Quran itu suka disebut Bang Arif, anak yatim dalam diri, yang si miskin. Hardik itu kan diri kita, bisa dibuat dimaknai begitu. Aro'aitalladzi yukadzibu bin, tahukah engkau siapa pendusta agama yang tidak peduli pada si miskin dan menghardik, tidak peduli pada anak yatim dan menghardik si miskin. Jadi semua kita itu ada trauma. Kenapa trauma itu masih ada? Karena saya belum mau mengingat itu kembali, menonton itu, mengobservasi itu, menyelidiki itu sebagai kurikulum hidup. Ya. Selama saya masih mencela itu, menyesali itu akan terulang, dia nge-file. Ya. Nah, melalui perspektif self-inquiry dan penelitian yang cermat, melalui pendekatan filosofi, kita jadi tidak lagi mencela trauma. Kalau ada saudara kita yang trauma kita terganggu, kita ikut trauma, selesaikan dulu diri kita. Karena itu saya suka juga tuh teman-teman. Misalnya ada saudaranya kena narkoba, 5 tahun, 10 tahun, ngambil uang, wadah, orang tuanya trauma. Saya selalu bilang, Pak, jangan sembuhkan anaknya dulu, itu yang dikasih kepada ahlinya, ke dokter misalnya. Tapi trauma bapak, trauma ibu juga perlu diselesaikan. Ya, benar. Dan kenapa anak itu begitu, itu pasti ada sebab dari kita juga. Jadi, tapi dari perbincangan malam ini, sahabat-sahabatku, trauma itu adalah satu jejak, file di batin kita. Ada situasi yang masih sekarang datang dalam ingatan, kita belum maknai. Nggak ada cara lain, kecuali kita hadapi self-inquiry. Kalau kita belum sanggup, tanya kepada orang yang sudah melewatinya. Apakah mereka yang berprofesi psikolog, psikiater, atau ustadz sudah melewatinya? Bisa saja dia ngasih saran. Tapi mereka yang sudah bisa membagi inspirasi, pasti dia sudah melewati. Ya. Gitu. Jadi kalau sudah bisa melihat trauma itu, kadang konflik batin itu masih terkenang, itu konflik antar nama-nama. Ini malah jadi sebuah penelitian, pengetahuan kan? Ya. Jadi kesempatan untuk meneliti sebuah konflik itu bisa konflik bangsa loh. Kan trauma bangsa ada tuh, collective consciousness. Benar. Misalnya kita coba bahas kalau datang pandemik lagi, apakah kita ada trauma? Kalau yang agak kencang traumanya kan ini Bang Arif, apa namanya, kalau pemilihan presiden datang itu, polaritas itu kan jadi trauma kolektif. Betul, ya, betul. Sih? Banyak sih Indonesia. Nanti ada polaritas. Nah iya kan, itu sudah mulai, ya mereka yang sudah lebih sadar atau dia punya pengaruh pemimpin, dia mengajak supaya lebih rasional gitu. Kita memikirkan bersama, kan mulai jadi berkurang tuh. Tapi itu sudah jadi trauma kolektif. Dendam itu, itu kan trauma. Nah, kenapa itu? Nah, sekarang nih bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan ini, trauma itu ya sebagai sebuah konsekuensi dari ketidaksadaran, dan karena kita tidak sadar, tertutup, nah itu masih kita bawa sampai sekarang. Kalau kita tidak sanggup mengatasinya, belum mandiri praktek self-inquiry, ngobrol sama seseorang. Kalau belum ketemu, berdoa supaya dipertemukan. Gimana Bang Arif? Udah mulai dilihat kayak lebih sederhana kan? Jadi dapat. Ya, tapi ya, terus terang banyak sekali orang yang
tidak mau menengok, tidak mau mengobservasi itu, menyelidikinya, sehingga dia bertahan di situ terus bertahun-tahun. Ya, benar. Terima kasih, sangat relevan dalam kehidupanku gitu. Tadi Bang Arif juga bilang kalau seseorang sudah bisa menceritakan traumanya, itu sudah ada proses healing pada dirinya. Ya kan? Ya, benar. Gimana Bang Arif? Oke, thank you Bang Lemi. Ini jadi udah terpetakan sih, apalagi tadi sampai ke bird's eye view ya, pandangan dari metafisik gitu. Orang bingung nih, ini trauma gue psikis tapi kok ternyata para dewa yang berantem. Jadi kayak ada apa, impersonalisasi gitu. Ini bukan personal sesuatu ya. Iya, ya itu kan jadi benar kata Bang Labe tadi, ini ini dari penelitian juga gitu, yang bila perlu ilmiah gitu kan. Jadi kita punya sikap yang tidak cenderung larut gitu, takut gitu, tapi memandangnya sebagai itu perlu self inquiry sih gitu, self inquiry. Misalnya nih Bang Arif sedikit, kan ada istilah misalnya Palestina dan Israel itu trauma kolektif. Ya, betul. Tapi yang menarik Bang Arif, Vietnam dan Amerika sepertinya udah kelar. Dia sudah bukan lagi isu yang ini, tapi tetap dalam film-film Rambo itu nongol kan. Ya, Perang Dunia II lah. Jadi gitu kan. Nah, itu... Perang Dunia Kedua. Sekarang diangkat lagi sama Oppenheimer kan. Iya, betul. Dan ada yang memperbincangkan itu jangan diputar di Jepang kan gitu kira-kira. Iya. benar. Gitu. Tapi tadi yang patut digarisbawahi sih tadi ya, ada trauma itu sesuatu file. Kalau aku tadi menyebutnya yang mandek gitu. Kita kayak ini ada cerita nih, chapter kita jalan gitu, kayak apa ya, conveyor belt lah di bandara kan ada tuh rantai jalan gitu. Tiba-tiba dilempar situ kerikil, diam tiba-tiba. Nah itu akan selalu kalau tidak dicabut itu, tidak dimaknai, tidak ditemukan hikmahnya, tidak bisa diceritakan gitu. Akhirnya dia akan terus diulang lagi. Nah, aku kan mendalami psikoanalisis ya, dan aku punya beberapa teman psikologi, mereka kaget gitu. Alah, kok lu masih bisa melihat sesuatu pada Freud gitu. Karena itu dianggap ketinggalan zaman gitu dia. Tapi banyak psikolog juga bermula dari psikoanalisis ya. Carl Jung, Erich Fromm, Viktor Frankl, dengan dia menekankan pemaknaan, bahkan kita harus punya meaning gitu kan. Terus siapa lagi, Erik Erikson yang mencetus identity crisis gitu. Jadi banyak lah gitu kan. Tapi yang menarik gini juga sih, ada salah satu kasus Freud namanya The Wolfman. Jadi gini ceritanya, ada seorang anak kecil, dia menyaksikan, kalau bagi anak-anak ya, ini mohon maaf agak vulgar, menyaksikan orang tuanya hubungan seksual itu sesuatu yang wow, apa nih gitu kan. Jadi si Wolfman ini, si bocah ini ngelihat orang tuanya berhubungan seksual. Tapi pada saat itu kalau masih bocah dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti, dia nggak ngerti. Tapi setelah dia akhirnya mengerti tentang seksualitas, kayaknya umur udah remaja lah, udah 18 tahun, dia setelah ngerti gitu Bang, baru traumanya muncul. Jadi traumanya itu telat gitu loh, kayak dibangun dulu oleh makna dulu. Nah ini kelihatan banget bahwa memang trauma itu pada level meaning. Kita masih belum ngerti, pas kita udah punya perangkat-perangkat pengertiannya, muncul traumanya gitu. Salah seorang sahabat kita kenal ya Bang Dame, dia trauma naik motor gitu. Naik motor karena pada saat itu pernah nabrak angkot, dan di situ tiba-tiba mata melihat kepada dia semua gitu kan. Ini kelihatan banget unsur big other-nya gitu. Bahwa big other kayak mengadili dia. Big other mengadili dia. Masih belum ada makna di situ. Sesuatu yang karena tidak ada maknanya, dia akan kembali terulang lagi kalau diingat. Freud bahkan mengatakan semua trauma yang muncul itu sebenarnya ketika kita mengalaminya, itu kita kayak
ingin kembali ke masa lampau, seolah-olah kita biar bisa ngambil maknanya gitu loh. Jadi kembali ke masa lampau biar aku ke masa lampau deh, biar aku dapat maknanya gitu. Aku sudah tumbuh sekarang, sudah punya ilmu begini-begini. Kalau aku ke masa lampau, aku pasti bisa menghadapinya. Itu munculnya trauma itu di situ. Jadi pada saat dia datang, dia meminta untuk dimaknai. Minta dimaknai. Tapi seringkali pas dia datang, udah breakdown dulu gitu, udah hancur dulu. Jadi udah sulit dulu gitu. Makanya memang penenangan seperti ya macam-macam lah gitu kan caranya. Tapi kalau Stephen Curry udah direct sih. Kita sudah langsung menyadari sang aku. Tapi aku pernah sharing ini gitu Bang ke temanku. Dia langsung kayak, oh ini berarti sudut pandang orang ketiga ya. Gitu maksudnya. Ini siapa yang merasakan gitu. Tapi nah itu mungkin yang agak keliru lah bisa dibilang. Kita langsung mengandaikan Stephen Curry itu ketika bertanya ini siapa yang merasakan, itu orang ketiga gitu, diandaikan masih sebagai sebuah objek, padahal kan yang menyaksikan itu ya orang pertama gitu, bukan orang ketiga gitu. Nah itu masih agak susah tuh bener kata Kang Abu kemarin ya, direct pass itu kalau terlalu direct kadang suka bingung kita gitu. Belum terbiasa. Teman-teman yang mau bertanya silakan tadi ya. Iya. Belum terbiasa, dan kalau sudah terbiasa direct path self inquiry, kan sebetulnya self inquiry itu bertanya ini siapa nih gitu kan, who am I? Ya apapun peristiwa siapa nih gitu. Kadang kalau saya suka contohin teman-teman lagi mandi, saya mandi, ini siapa yang mandi? Saya jawab aku. Terus siapa aku gitu. Dua itu tuh. Siapa nih yang mengalami ini? Aku. Siapa aku gitu. Lama-lama kita mulai terbiasa, aku itu memang bukan emosi, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan badan ini, tapi ada aku yang menyadari. Untuk bisa mempraktekkan itu langsung, saya suka sering memberikan saran praktek napas sadar kan, Thich Nhat Hanh juga banyak sekali menggunakan itu. Bahkan tradisi-tradisi meditasi selalu menggunakan napas sadar. Karena napas sadar itu langsung direct dialami. Nah begitu kita napas sadar, kita mulai, aku adalah ketenangan itu gitu. Aku adalah ketenangan. Nah disitulah pentingnya guru Bang Arif mengasih tahu kamu itu gitu. Jadi bukan itu orang ketiga, bukan. Kamu aslinya itu gitu. Iya. Benar. Yang betul. Iya, perlu ada yang ngasih tahu, dan itu yang ngasih tahu itu punya otoritas, bahkan dia adalah punya karisma untuk jadi orang percaya gitu langsung dan merasakan langsung. Dan juga menguraikannya secara filosofis sehingga akalnya tidak membantah lagi gitu. Nah, kembali ke tadi cerita anak kecil yang menyaksikan orang tuanya melakukan hubungan seksual. Sebenarnya begini juga Bang Arif, semua yang kita lakukan, apakah saat itu kita menyadari atau tidak, itu merekam. Ya, ya. Ya, itu merekam. Tapi belum dibuka filenya. Kan mengingat itu kan buka file sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau orang belum mengenal dirinya yang tetap, dirinya yang sejati, dirinya yang peaceful, maka dia akan menganggap dirinya sebagai emosi itu, sebagai memori itu, sebagai persona itu akhirnya tidak stabil. Nah, karena itulah perlu proses pemaknaan gitu, proses ikro gitu. Karena kalau sudah ketemu maknanya itu jadi berdamai. Oh itu toh gunanya cerita itu. Oh itu maknanya. Oh itu ayatnya. Oh itu hikmahnya. Oh itu maksudnya Tuhan. Kalau sudah begitu malah itu jadi inspirasi. Trauma peristiwa yang dramatis itu menjadi sumber inspirasi loh. Iya, ya, benar. Ya, ada yang bertanya nih Bang Arif, mulai Bang.
Bakfan, Bang Damai pernah mengatakan trauma bisa hilang kalau kita mengedit respon kita terhadapnya. Itu di wilayah main ya. Bisa tolong lebih dieksplor lagi? Iya, betul. Saya pernah mengatakan itu. Dulu-dulu sering tuh, karena waktu itu analog itu membantu. Jadi teman-teman, pada waktu kita punya pengalaman traumatik, misalnya zaman SMA lah gitu ya. Kita dibully misalnya. Terus orang yang membuli kita itu masih ketemu 15 tahun kemudian. Setiap kita ketemu orang itu, datang lagi tuh. Kalau kita belum dewasa, belum matang, mature, kita menghindar. Waktu itu saya sarankan, saya kasih dia metode untuk praktek tenang dulu, lalu kasih dia metode self-inquiry. Yang paling awal, yaitu apa? Begitu Anda tenang malam-malam, baru undang peristiwa itu kembali. Kan kalau dia pengalaman traumatik itu mudah mengingatnya. Tapi sudah tenang ya, sudah tenang. Ya. Begitu kita tonton detail peristiwa itu, fragmennya, kita sebut aja fragmen. Di situ mulai ada lagi berasa nih, persona. Saya nyebut persona diri kita, personality diri kita, yang terintimidasi oleh sosok itu. Itu kan semua terjadi di ruang batin kita. Tapi ada sang tenang, sang saksi yang menonton dua karakter itu. Yang membuli, persona yang membuli, persona yang dibuli. Ini kan kita menonton. Nah, sekarang kita edit. Nah, persona yang dibuli ini saya suka nyebut nafsu lawamah. Kalau nafsu mulhamah, akal sehat, apa ya pelajaran ini? Kalau ke kolbu, ini hikmahnya apa ya? Nah, begitu kita mulai merespon dengan kolbu, itu yang saya maksud ngedit. Kalau sudah kita bisa dapat hikmahnya, dan itu saya tidak bisa langsung hikmahnya ini loh, enggak. Sampai ya, saudara sendiri yang harus menyelidiki, karena saudara yang merasakan. Nah, setelah bisa mengedit, kan tadi yang terintimidasi itu kan persona lawama, diri yang aduh kok gue digituin, ada suara itu kita amati nih. Begitu kita bisa mengamati nggak terganggu, itu sudah dimulhamah, kita sudah jadi akal sehat. Tapi kalau kita ke kolbu, ini nggak kebetulan peristiwa ini datang, aku dibully, hikmahnya apa ya? Kira-kira begini dialognya itu, hikmahnya apa ya? Nah, saat kita dengan tulus bertanya hikmahnya apa, datang jawaban. Lalu itu yang disebut mengedit. Nah, kemudian kalau kita ketemu orang itu lagi di satu pertemuan, itu kita sudah berbeda. Si person yang itu sudah tidak ada. Peristiwanya tetap bisa kita ingat, tapi bukan merespon pakai persona atau ego itu lagi. Itu sama seperti kan, Bang Arif kan waktu ketemu teman lama kan pasti ada ingatan dong. Nah, untuk supaya dia tidak membawa kepada peristiwa itu, akhirnya apa? Kasih dia framing dulu kan. Lu anggap gue dulu begini, sekarang ini loh gitu. Sinkronisasi dulu lah ini apa yang ada di pikirannya kan, karena nanti ya itu percekcokan lagi gitu kan, itu sulit lagi itu. Tadi ya ketika kita misalnya ada pertanyaan gini misalnya, yang terintimidasi itu persona, kenapa? Kok bisa gitu yang terintimidasi persona? Ya simply karena kita bisa menyadarinya. Fakta kita bisa menyadari yang terintimidasi itu ada sang subjek gitu, ada sang sadar kan yang menyadari itu. Fakta menyadari aja teman-teman, fakta mengingat aja itu udah bisa terpisah itu sebenarnya. Itu udah dewasa. Oke, dari The Jet nih langsung pas Bang, masih sedikit bingung nih. Iya, sebetulnya kan ini teman-teman mungkin pernah mendengar kajian kita. Jadi ada progressive path, itu kan progresif kan, itu kan mengasumsikan kita terpisah dari Tuhan. Tetesan air merasa dia terpisah dari Tuhan. Ya.
kita kan umumnya begitu, Tuhan serasa di mana gitu jauh, padahal aku bersamamu kata Allah, aku dekat, lebih dekat dari urat leher. Nah, direct part itu bertanya langsung esensi diri kita melalui apa? Melalui respon-respon batin kita yang spontan, itu kita selidiki. Begitu kita sudah menyadari, ya tentu saja pada waktu kita emosional itu belum stabil, kita baca mantra, baca wirid, astagfirullah, ya Allah, ya Rahman, la haula. Itu kan proses untuk mendapatkan state of peace gitu. Nah, beberapa sahabat itu menganggap state of mind, peace itu state of mind gitu. Kalau Robert Spira enggak, dia bukan state of mind. Peace itu adalah you are peace. Yang menyadari itu peace. Iya, itulah peace. Itu yang sekarang sering dicerita teman-teman. Kok kayak tiba-tiba kayak meneteskan air mata, terharu. Terus ada situasi kok dia tidak tetap tenang. Itu kita lagi sadar sebagai jati diri tuh. Nah, itu direct part. Nah, ketika sudah sadar betul your essential nature, hakikat diri kita, maka kita akan menjalani apapun dengannya, itu namanya pathless path. Semua jalan adalah bersamanya. Jadi, pathless path itu adalah I am. Nah, tiga-tiganya kita pakai dalam kehidupan kita, tiga-tiganya. Saya pun pakai tiga-tiganya. Ini kan untuk mengurai agar dipahami oleh akal kita. Clear gitu, siapa tuh? Rabda, clear gitu. Kasih Bang. Oke, luar biasa. Wah, luar biasa. Sudah 1 jam. Nggak terasa seru ini. Iya, benar. Soalnya tadi ya kita memang perlu satu inquiry, perlu maknai kembali, mengedit gitu. Dan kalau itu nggak bisa tiba-tiba terjadi, harus ada kita sendiri yang punya keberanian untuk melakukannya gitu. Ya teman-teman bisa dapat saran dari guru, dari buku, dari teori ataupun, tapi perlu ada juga upayanya secara langsung gitu kan. Tapi akhirnya teman-teman hadapi sendiri loh. Hadapi sendiri, benar. Itu kenyataan. Itu adalah keniscayaan. Karena mati sendirian. Iya. Jadi kalau saya katakan tadi misalnya ketemu guru, karena kan memang kenyataan semua kita kan bermula dari tidak tahu. Kita butuh guru, butuh sahabat. Tapi akhirnya niscaya mati sendirian. Iya. Makanya perlu dikenalkan di self-inquiry. Dan self-inquiry itu tidak melihat agamanya apa, mantra, enggak ngelihat itu. Ya. Betul. Oke. Ada lagi Ya, teman-teman yang mau bertanya? Sip, clear, makasih Bang. Oke. Pak Meta, apa kabar di Kamboja? Pak Meta. Silakan didengarkan ulang, seru tadi ngobrolnya. Ya. Ini diupload di YouTube ya, Insya Allah. Ya, nanti akan ku-upload di YouTube. Oke, Bang Damai mungkin ada closing statement sebelum kita selesai. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, di bagian akhir perbincangan ini kita sudah mulai dengan santai membincangkan trauma itu tidak sesuatu yang ditakutkan. Bahkan trauma itu adalah undangan ataupun kehadiran the real, tadi kata Bang Arif, untuk mengajak kita mengobservasi, menyelidiki langsung. Dan trauma itu tidak lain adalah data in mind, memori kita. Jadi justru lucu ataupun ironis kalau kita kabur darinya. Ya. Kalau diantara, nah kalau mau praktek langsung itulah, ini kurikulum self-inquiry. Ini siapa nih yang merespon?
siapa nih yang terguncang ini. Dari situlah selidiki. Kalau di antara kita belum bisa sendiri, ya berdoa, nanti akan ada satu ya kehadiran sahabat atau guru. Silakan eksperimen teman-teman, dan mudah-mudahan kita semakin bisa belajar dari trauma, data-data file di masa lalu yang masih kita bawa sekarang. Thank you teman-teman. Assalamualaikum. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Wah, halo Bang Dame dan Bang Arif dari Kameta. Wes, kabar baik. Oh, ini ada dari Bu Herlina nih pertanyaan. Kalau hipnotis bagaimana ya untuk atasi trauma? Gimana tuh? Iya, hipnotis kan salah satu cara ketika kita minta bantuan dari orang yang kita percaya. Ya, sebenarnya sih. Hipnoterapi kan mengajak kita untuk menengok batin kita melalui kondisi batin yang rileks gitu, alpha state, baru kita selidiki. Dan itu membantu, tapi pada akhirnya nanti hipnoterapinya akan mengajak kita biar kita bisa menghipnoterapi diri sendiri. Nah, self inquiry kan langsung ke kesadaran inti kita, teman-teman. Makanya tadi kan ada alam sadar, pikiran bawah sadar, kan dalam teori pikiran sadar beroperasi 12%, pikiran bawah sadar 88%, ada satu lagi yang nggak disebut, supra consciousness gitu, sang aku. Ya, itu supra. Dia dibalik semua ya. Iya, dibalik. Turiya, jati diri. Oke. Makasih Bu Herlina. Thank you. Tadi udah penutupan ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Dame, terima kasih sahabat-sahabat yang bertanya tadi. Kita berhadapan dengan membicarakan tentang hal yang traumatis. Tapi ya tadilah, setiap itu datang, itu sebuah kode, sebuah ayat, tanda, itu isyarat untuk kita melakukan pemaknaan, melakukan penelitian gitu. Jadi bukan lagi berpaling gitu, enggak. Tapi memang perlu ada, kalau masih belum bisa sendiri, memang perlu ada yang menemani untuk itu tadi mengatakan itu kamu bisa gitu. Jadi menenangkan perhadapannya. Karena benar-benar itu nggak boleh didamaikan lah, sesuatu yang benar-benar hancur gitu. Tapi aku selalu ingat dari Rupert Spira ya, ketika beliau ditanya tentang depresi gitu-gitu. Agak aneh ketika kita malah memandang depresi itu positif gitu ya. Positif dalam arti justru pada saat depres kita berada di posisi paling terbawah gitu kan. Pada saat tak berdaya, itu dekat banget kita sama yang tadi supra consciousness gitu loh. Sebenarnya dekat banget gitu. Dekat banget, tinggal shift perspektif aja. Tapi itu perlu latihan banyak. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, semoga yang kita bahas di sini menjadi berkah dan juga manfaat untuk kita semua. Thank you teman-teman, jangan lupa all is well. Aku sebagai host pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi pada Bang Dame dan sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.